Halo rekan kultivator, selamat datang di channel Dunia Kultivator. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa siapkan kopi sama rokok. Tanpa berbasa-basi lagi kita ke ceritanya. Tapi setelah Wang Lin pergi ke planet Yungxia, dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencabut tulang Moon Geyser Serpent. Demi menyempurnakan mutiara penentang langit, hingga mencapai 5 elemen, dan akhirnya mengakuinya sebagai tuan. Namun, setelah mutiara penentang langit itu benar-benar sempurna, siapa sangka Wang Lin justru berhasil melangkah ke ambang pintu tahap ketiga, kultivasi yang membuat Yan Yunzi tidak lagi mampu meramal masa depannya. Seperti yang kita tahu, meskipun Wang Lin hanyalah seorang kultivator kecil yang berasal dari planet Suzaku, ia memiliki aset paling inti, yaitu mutiara penentang langit. Mutiara misterius ini telah menemaninya selama ribuan tahun. Sekarang mutiara tersebut hanya kekurangan elemen logam yang paling krusial untuk mencapai kesempurnaan dan sepenuhnya mengakui tuannya. Di mana untuk melengkapi kepingan terakhir ini, Wang Lin telah menjelajahi separuh dunia. Kultivasi kristal logam biasa sama sekali tidak bisa memuaskan mutiara penentang langit. Hingga akhirnya, Wang Lin menemukan catatan dalam giok keluarga Juan tentang urat kristal emas yang lengkap di planet Yungxia. Dan ia segera menuju ke sana dengan penuh semangat. Namun sesampainya di sana, mental Wang Lin terguncang. Dengan kesadaran ilahinya, ia memindai seluruh planet dan menyadari bahwa planet ini sebenarnya adalah tubuh dari binatang buas kuno bernama Moon Geyser Serpent yang sedang tertidur. Urat kristal emas yang ia incar ternyata adalah tulang punggung Moon Geyser Serpent yang mengandung hukum elemen logam yang sempurna. Perlu kita ketahui bahwa Moon Geyser Serpent adalah penguasa ruang angkasa dengan power puncak level Nirvana Shattered. Saat tidur tubuhnya bisa berubah menjadi planet. Jika marah ia cukup kuat untuk menjungkir balikkan seluruh wilayah bintang All Heaven. Di hadapan binatang buas ini, Wang Lin hanyalah seperti semut. Mencabut tulang punggungnya sama saja dengan mencari mati. Namun hati Wang Lin tidak pernah menyerah. Tulang Moon Geyser Serpent ini harus ia ambil. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Wang Lin lalu mengumpulkan sejumlah besar buah dewa untuk mematikan indera dan rasa sakit Moon Geyser Serpent. Kemudian tanpa ragu, ia masuk ke dalam tubuh Moon Geyser Serpent dan dengan paksa menarik tulang punggung sepanjang ribuan kaki tersebut. Rasa sakit akibat pencabutan tulang membuat Moon Geyser Serpent terbangun dari tidurnya dengan kemarahan luar biasa. Planet Yungxia langsung hancur berantakan. Tubuh binatang buas raksasa itu menampakkan diri di angkasa. Kaumannya menghancurkan bintang-bintang di sekitarnya. Ribuan tentakel dengan kekuatan penghancur mengejar Wang Lin. Dengan gila, Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dari kemarahan Moon Geyser Serpent yang setinggi langit. Meski babak belur, ia berhasil membawa 1/2 bagian tulang Moon Geyser Serpent setelah melewati situasi hidup dan mati. Wang Lin kemudian mengamati mutiara penentang langit menyerap kristal emas dari dalam tulang tersebut selama 3 bulan tanpa henti. Ketika tulang itu benar-benar menjadi batu nol dan semua kristal emas terserap, hati Wang Lin baru merasa tenang. Akhirnya segel elemen logam pada mutiara penentang langit terisi penuh, dan 5 elemen pun mencapai kesempurnaan. Saat mencapai kesempurnaan, mutiara penentang langit memancarkan cahaya emas yang menyilaukan dan melayang ke udara dengan aura kuno. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah pada mutiara tersebut. Darah itu langsung terserap, menciptakan hubungan jiwa yang lebih dalam. Sebuah rune kompleks penuh rasa kuno muncul dalam benaknya. Wang Lin telah menunggu hari ini selama hampir 1000 tahun. Namun saat-saat itu tiba, ia tetap tenang dan waspada.
Ia mengikuti jejak rune dalam jiwanya dan menggambar rune kuno itu di udara. Begitu rune terbentuk, auranya langsung menekan segala kehidupan di sekitarnya. Planet petir di bawah kakinya mulai retak dan hancur menjadi debu. Wang Lin memasukkan rune tersebut ke dalam mutiara penentang langit. Mutiara itu meledak dengan cahaya ungu pekat yang membawa kekuatan pelapukan luar biasa. Tubuh boneka penjaga di dekatnya mulai hancur. Bahkan 3 jiwa utama di dalam bendera Jawa tidak sanggup menahan aura ini. Dan Wang Lin segera menarik mereka kembali ke dalam tubuhnya. Cahaya ungu terus menyebar, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus oleh Wang Lin. Memisahkan area tersebut dari wilayah bintang All Heaven. Di tengah cahaya ungu itu, muncul sebuah pintu raksasa berwarna ungu. Secara tiba-tiba, pintu ini begitu besar hingga Wang Lin terlihat seperti semut di bawahnya. Meski pintu itu tidak memancarkan tekanan besar, jiwa Wang Lin merasakan rasa hormat dan ketakutan yang tak tertahankan. Sifat keras kepala Wang Lin menolak untuk tunduk. Dengan tekad melawan takdir, ia membangkitkan jiwa petirnya dan menggunakan kemauan kerasnya untuk menatap langsung ke pintu raksasa tersebut. Saat itu sebuah tangan raksasa dari cahaya ungu perlahan keluar dari balik pintu. Tangan itu halus, berbeda dengan kulit dewa kuno yang kasar. Tangan itu memberi isyarat memanggil Wang Lin, seperti seorang senior memanggil juniornya. Seiring waktu, pintu mulai memudar. Wang Lin yang waspada melemparkan tulang Moon Gazer Serpent yang tersisa ke arah pintu tersebut. Tangan ungu itu dengan mudah menangkap dan menghancurkan tulang Moon Gazer Serpent yang keras hanya dengan sekali remas. Menggunakan kekuatan hukum, Wang Lin menyadari kekuatan itu jauh melampaui teknik tebasan luo miliknya. Setelah itu, pintu dan tangan tersebut menghilang, dan mutiara penentang langit kembali ke bentuk aslinya, yang terlihat seperti batu biasa. Wang Lin memeriksa mutiara penentang langit dan menemukan bahwa jiwa Wang Ping dan jiwa Ampas Limuan masih aman, bahkan menjadi lebih stabil. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah orang pertama yang menyempurnakan 5 elemen mutiara ini. Namun ia tidak tahu apakah pendahulunya memilih masuk ke pintu itu atau hancur seperti tulang Munazar Serpent. Wang Lin memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan memasukkan kembali mutiara itu ke dalam jiwanya. Karena planet petir sebelumnya sudah hancur, ia teringat sebuah tempat di lapisan batu hancur yang terasa nyaman bagi jiwanya. Ia menuju ke sana, menunggangi binatang petirnya. Bagi binatang petir, Wang Lin saat ini bukan lagi sekedar kultivator, melainkan perwujudan petir itu sendiri. Mereka kemudian sampai di sebuah kolam petir, raksasa yang sangat ganas. Dan Wang Lin duduk bermeditasi di sana, untuk melatih teknik petir primer. Sementara itu, seorang pria berambut hitam, dengan kultivasi puncak tahap korporal, yang datang mendekat. Ia mencari mutiara penentang langit yang legendaris, yang konon pertama kali muncul di wilayah ini. Namun saat ia mendekat, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kolam petir yang luas telah menyusut setengahnya. Karena diserap oleh Wang Lin, saat Wang Lin membuka mata, pandangannya mengandung hukum alam semesta dan aura langkah ketiga yang misterius. Hanya dengan satu tatapan, pria berambut hitam itu merasa jiwanya terbakar, dan tubuh binatang tunggangannya mulai hancur karena ketakutan. Wang Lin menyadari bahwa mutiara penentang langit telah membukakan jalan menuju langkah ketiga, kultivasi baginya. Jalan yang dicari oleh kultivator puncak seperti Tian Yunzi. Seumur hidup mereka, kini telah terlihat oleh Wang Lin karena mutiara penentang langit telah sempurna. Tian Yunzi yang biasanya bisa meramal segalanya, kini tidak lagi bisa melihat atau menghitung nasib Wang Lin. Pada akhirnya, Wang Lin berhasil melompat keluar dari papan catur milik Tian Yunzi. Ia bukan lagi sekedar bidak, tetapi sudah duduk di meja yang sama
memegang papan catur, dan siap membalikan permainan. Dan perlu diingat, semua ini tidak akan terjadi tanpa peran Moon Gazer Serpent. Jika bukan karena itu, besar kemungkinan Wang Lin akan tetap menjadi boneka Tian Hyunzi tanpa pernah menyadarinya. Selain itu, asal-usul mutiara penentang langit sendiri juga bukan sesuatu yang sederhana. Benda ini merupakan inti dari artefak tertinggi kompas batas yang dikenal sebagai manik putih, sebagai harta tingkat Point Extermination. Lebih jauh lagi, mutiara ini adalah buah daun ketujuh dari pohon kuno daun di novel Pursuit of the Truth. Pada zaman kuno, keberadaannya bahkan pernah memicu perang besar di alam abadi sebelum akhirnya jatuh ke tangan penguasa alam, tersegel sebagai simbol kekuasaan. Karena itu ketika Wang Lin menggabungkan kekuatan mutiara penentang langit dengan kompas batas, bahkan sampai mengorbankan asal-usul sumber dunia, ia mampu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil untuk membangkitkan Limuan. Bahkan setelah mencapai ranah Heaven Trampling, mutiara penentang langit tidak lagi sekedar menjadi harta yang dimiliki, melainkan benar-benar menyatu dengan jalur reinkarnasi Wang Lin. Dari sebuah benda kecil yang dahulu tampak sepele, mutiara penentang langit kini telah menjadi bagian dari takdir Wang Lin. Ia menjadi saksi perjalanan Wang Lin dari seorang yang tak diperhitungkan dan terus diinjak-injak kayak Xiaoyan, hingga akhirnya bangkit menjadi penguasa tertinggi. Sosok yang bahkan membuat surga pun berpikir dua kali sebelum berani mengusiknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya.